Minasan, chapter 250 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Berdenyut-denyut, di mana Osaragi harus bertarung melawan babysitter yang membawa bayinya untuk sama-sama membunuh. Pokoknya jauh sekali parentingnya dengan Nikita Willy. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Setelah chapter lalu kita diperlihatkan paha Osaragi, maksud saya tendangan tinggi Osaragi yang tepat mengenai wajah Gozu. Pada chapter ini kita diperlihatkan bagaimana kuatnya tendangan Osaragi itu, di mana Gozu sampai terlempar ke apartemen paling atas dan menghancurkan betonnya. Mungkin maksud judul berdenyut-denyut ini sensasi yang Gozu rasakan dengan hidungnya yang berdarah itu ya, minasan. Kemudian Osaragi sudah seperti hantu yang cepat sekali masuk ke dalam ruangan apartemen tempat Gozu terlempar tadi. Tapi Gozu dengan santainya membuka kulkas dan mengambil minuman, minasan. Dari bentuk botolnya mungkin ini susu ya. Osaragi di sini hanya datar menatap Gozu yang meneguk susu, sementara Gozu sesekali curi-curi pandang melihat Osaragi. Nah, kerennya dari segi penggambaran kita diperlihatkan Osaragi yang sudah siap menyerang Gozu lewat sudut pandang Gozu yang lagi minum lewat botol susu, minasan. Ini seperti balasan dari Yuto Suzuki Sensei karena kemarin-kemarin penggambarannya kurang baik dan sekarang sudah kembali seperti sedia kala. Botol itu pun terbelah menjadi dua bagian dan terlempar setelah dihantam oleh gergaji mesin Osaragi. Tetapi Gozu mampu menahan gergaji mesin Osaragi hanya dengan pelindung kukunya itu, minasan. Tentu saja Osaragi terkejut sementara Gozu dengan cepat menerjang Osaragi dengan tinjunya yang brutal. Naas bagi Osaragi yang terlempar sampai keluar kamar apartemen dan menghancurkan beton. Walaupun darah mengalir di hidung dan beberapa bagian wajah Osaragi, tapi ekspresinya tetap datar seperti biasanya. Namun, dia menatap ke samping karena mendengar suara jerit tangisan seorang bayi. Kita pun diperlihatkan kemunculan pembunuh bayaran yang dijuluki babysitter alias seorang perempuan paruh baya yang membawa bayi dengan stroller, di mana mereka ini pernah muncul pada chapter 223. Dia memuji suara bayinya yang terus menangis itu sangat bagus. Meskipun dia mengomel karena dia jadinya tidak bisa tidur. Osaragi hanya bisa menatap mereka tanpa berbicara apapun, sementara babysitter mulai tegas menyuruh bayi itu untuk tidak menangis. Dia berjanji akan menyanyikan lagu untuknya. Kemudian babysitter mulai mengeluarkan pisau dapurnya, mengatakan bahwa hari ini bayi itu telah membunuh banyak orang, membuat Osaragi mulai waspada melihatnya. Babysitter melanjutkan, "Kau benar-benar anak orang itu kan? Aku penasaran, siapa yang membuatmu menang?" Bagian ini saya kurang mengerti, minasan. Memangnya si bayi ini anaknya siapa? Apa dia spesial? Bayi itu pun tersenyum senang karena sudah memegangi pistol sungguhan. Siapa sangka bayi itu langsung menembaki Osaragi berkali-kali, di mana Osaragi berusaha menghindar namun tetap mendapatkan luka tembakan di bahu kirinya. Lalu dengan cepat babysitter sudah ada di belakang Osaragi dengan menarik rambutnya dan sudah siap membacok leher Osaragi. Bagi babysitter, hidup Osaragi sudah selesai. Masa muda itu memang menyenangkan. Tetapi saat babysitter bergerak untuk menggorok leher Osaragi, dengan sangat cepat Osaragi sudah menjauh darinya, minasan. Kengerian tidak berhenti sampai di situ. Babysitter sudah menempatkan pisau dapurnya tepat di wajah cantik Osaragi, sehingga Osaragi hanya bisa menghindar ke samping, di mana kita diperlihatkan kekuatan potongan pisau itu dapat membelah beton sekalipun. Osaragi lantas memperkuat kuda-kudanya untuk meninju babysitter yang ada di hadapannya, tetapi babysitter berhasil melompat tinggi menghindarinya. Tiba-tiba, seorang penghuni apartemen keluar dari pintu rumahnya dan menegur mereka yang terlalu berisik. "Hei, ada orang di sini!"
Namun belum selesai dia berbicara, wajahnya sudah ditebas minasan. Gambar yang mengerikan mengingatkan saya pada Ogi Zenin Jujutsu Kaisen. Di saat babysitter dari depan mengincar Osaragi, sementara Osaragi tampak waspada, siapa sangka Gozu dengan cakar listriknya sudah muncul tepat di belakang Osaragi. Dia tersenyum senang karena bisa menghabisi Osaragi. Sedangkan ekspresi Osaragi sudah berubah dari yang biasanya datar saja. Di sini dia tampak takut minasan. Untung saja ada Shishiba yang datang tepat waktu dengan menghancurkan beton dan memukul kepala Gozu menggunakan palu kambingnya. Melihat itu, Osaragi pun tidak lagi cemas. Gozu lantas terlempar dari lantai atas apartemen ke tanah minasan. Dengan sangat keren, Shishiba meminta maaf pada Osaragi karena datang terlambat. Osaragi hanya menjawab, "Ya." Tapi dengan protektif, Shishiba meraih wajah Osaragi, memeriksanya dengan seksama. Osaragi pun bingung dengan apa yang Shishiba lakukan. Tapi ternyata Shishiba memastikan Osaragi tidak mengalami luka yang fatal. Wih, Shishiba begitu sayang dengan Osaragi ya. Kirain adegan ini akan berubah menjadi fanservice romantis. Shishiba lantas meninggalkan Osaragi sembari berteriak, "Biarkan aku yang menangkap pria petir itu dan jangan pernah melepaskan senjatamu lagi." Rupanya, Shishiba juga membawakan gergaji mesin bundar milik Osaragi minasan. Osaragi pun menatap Shishiba datar, di mana Shishiba sudah tiba di tempat Gozu terjatuh. Gozu lalu memanggil Shishiba, menanyakan, "Bukankah kau sendiri yang mengatakan itu? Kau berniat menghadapi ini sendirian?" Shishiba menjawab, "Satu orang saja sudah cukup kan?" Namun Gozu menggodanya, mengatakan bahwa sebenarnya Shishiba itu takut kalau wanita gergaji itu akan mati lagi kan? Tuh, Gozu saja sudah langsung tahu kalau Shishiba itu sayang dengan Osaragi. Di sini, Shishiba dengan santai menjawab, Gozu mulai berdiri mengatakan, kalau Shishiba takut rekannya itu mati, berarti Shishiba tidak cocok menjadi pembunuh. Shishiba mendengarkannya sambil memegangi palu kambingnya, lalu Gozu melanjutkan. "Kenapa kau tetap bertarung sendirian, padahal peluangmu hampir tidak ada? Apa kau lupa, aku pernah menghajarmu setengah mati?" Shishiba lantas tersenyum, memaki Gozu yang hanya pembunuh kelas 3 di dunia pembunuh bayaran. Gagal membunuh targetmu sendiri adalah aib yang bahkan terlalu memalukan untuk diakui. Mendengar itu, Gozu menjadi emosi karena dianggap remeh minasan. Gozu berjanji kalau dia akan membunuh Shishiba. Tapi Shishiba menegur Gozu, "Tidak perlu mengatakannya, karena saat kau gagal lagi, itu akan lebih memalukan." Waduh, ucapan Shishiba ini juga berlaku untuk dirinya sendiri minasan. Toh, dia gagal membunuh atasannya sendiri, yaitu Yotsumura sampai 2 kali minasan. Kembali ke babysitter yang mulai menyeret pisau tajamnya itu ke beton sambil mengatakan, darah terlihat sangat mencolok di kulit yang pucat. Namun Osaragi hanya terdiam karena ngos-ngosan. Babysitter melanjutkan, "Tapi kau tidak akan tetap muda selamanya. Apa kau punya pria yang baik? Sebaiknya punya anak selagi masih muda." Tentu Osaragi terkejut dong, kok tiba-tiba disuruh punya anak nih. Kemudian bayi yang diajari membunuh ini mulai menangis lagi, sehingga babysitter menggendongnya dan berusaha menenangkannya. Babysitter berkata, "Lihat, lucu kan? Anak-anak itu luar biasa. Mereka membuatmu merasakan arti hidup. Kebahagiaan seorang wanita adalah melahirkan anak." Si bayi di sini masih terus menangis minasan, membuat Osaragi akhirnya berkomentar bahwa dia tidak membutuhkan seseorang yang sama seperti dirinya. Itu menjijikkan. Babysitter tertegun mendengar kata menjijikkan, lalu tertawa sebentar. Dia membalas perkataan Osaragi bahwa yang menjijikkan justru Osaragi. Masih muda, tapi tidak berguna bagi masyarakat. Tidak bisa mendapatkan pekerjaan normal, jadi melakukan pekerjaan seperti ini. Dasar sampah, sudah dewasa tapi bahkan tidak bisa melihat anak-anak sebagai sesuatu yang lucu. Itu cacat, jangan bersikap seolah-olah dirimu hebat.
Mata babysitter mulai melotot mengatakan, dan hanya karena kau sedikit lebih muda dengan kulit pucat seperti itu, jangan besar kepala, dasar wanita menjijikkan. Wah, menohok sekali ucapannya ya Minasan. Tapi seperti inilah di dunia nyata. Perempuan paruh baya yang iri dengan perempuan muda, terlebih lagi terlihat cantik, kulit putih, berbakat, dan memutuskan tidak punya anak. Pandai-pandai saja cari alasan pas lebaran nanti ya. Tentu saja si bayi makin menangis keras, sehingga babysitter mencengkram kepala si bayi dan membentaknya lebih keras juga. Diam, berhenti menangis, atau akan kubunuh kau. Saat itulah si bayi tahu kalau nyawanya terancam dan langsung berhenti menangis. Melihat itu, Osaragi berusaha mengingat-ingat obrolannya dengan Shishiba. Apa ya tadi namanya? Babysitter ikut penasaran. Apa? Sambil berpikir, Osaragi mengatakan, belakangan ini Shishiba mengajarinya sesuatu. Apa ya nama untuk hal seperti ini tadi? Banyak orang tua. Shishiba dari bawah menimbrung. Orang tua yang buruk. Osaragi pun membenarkannya. Itu dia. Sekarang aku ingat. Tapi Shishiba menegur kalau Osaragi sama sekali tidak mengingatnya. Lucu sekali ya bagian ini. Babysitter yang tersinggung mendengar ucapan Osaragi berkata, anak-anak nakal harus ditidurkan. Dan chapter 250 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, chapter yang sangat seru ya. Kira-kira apakah Osaragi akan membunuh si babysitter? Lalu bagaimana dengan si bayi yang sudah diajari membunuh sejak dini itu? Nggak kuat sih lihat dari kecil sudah diajari yang aneh-aneh. Mana nih parentingnya Nikita Willy? Serbu! Oke deh Minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.